Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita belajar tentang pekerjaan dasar teknik otomotif kelas 10 TPSM. Sekarang kita membahas tentang penggaris gulung atau measuring tape. Kelanjutan dari part 1. Hari ini untuk part 2. Penggaris gulung atau measuring tape, penggaris baja gulung ini dibuat dari pita baja yang digulung. Berbagai macam kemampuan ukur yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif, umumnya tanda kemampuan ukur sampai 2000 mm atau 2 meter. Jenis ukuran yang tersedia pada alat ukur ini ada di dua jenis, yaitu ukuran metrik dan ukuran British. Measuring tape yang fleksibel dapat digunakan untuk mengukur jarak di sekitar sudut-sudut atau bagian-bagian. Kelebihan utama measuring tape adalah kemampuannya untuk mengukur jarak yang panjang, biasanya sampai 100 inci atau 30 meter. Measuring tape yang terbuat dari bahan baja panjang digunakan untuk melakukan survei karena tape yang terbuat dari kain dapat direntangkan. Ujung tape harus ditahan untuk memperoleh pengukuran yang baik. Masukkan tape dengan hati-hati ke kotaknya agar tape tidak rusak. Gerakan pegas untuk mundur kembali, spring return, digunakan untuk measuring tape logam berukuran pendek. Yang selanjutnya busur derajat atau protractor. Protractor memiliki bentuk setengah lingkaran yang dilengkapi dengan sepotong logam lurus dan tipis berukuran panjang yang dihubungkan pada setengah lingkaran yang dapat digerak-gerakkan di sekeliling titik putarnya untuk mengukur suatu sudut. Sebuah mur dapat dikencangkan untuk menahannya. Tanda-tanda angka pada pinggir dari bagian setengah lingkaran digunakan untuk mengukur sudut-sudut dan unit-unit dalam derajat. Pada sejumlah protractor terdapat tanda-tanda angka pada pinggir dari bagian yang lurus untuk mengukur jarak. Protractor digunakan untuk mengukur dan memeriksa sudut-sudut dan untuk memeriksa posisi lubang. Alat ini digunakan pada mesin-mesin untuk mengukur sudut-sudut Governor linkage. Alat ini dibuat dari bahan plastik, logam, atau kayu. Protractor setengah lingkaran dapat mengukur sudut-sudut hingga 180 derajat. Selanjutnya, combination set. Combination set adalah alat pengukur dan pengetes yang bermanfaat. Alat ini terdiri dari bagian pinggir yang lurus atau blade yang memiliki tanda angka yang dapat dijepit ke beberapa head yang berbeda. Pasanglah head yang diperlukan pada blade sebagai berikut. Masukkan blade ke dalam slot pada head. Tempatkanlah loop dari skrup penjepit clamping screw dengan hati-hati ke dalam laces pada blade. Masukkan head ke posisi yang diperlukan dan kuncilah di sana dengan mengencangkan corlet nut. Protektor memungkinkan blade dipasang pada suatu sudut ke permukaan yang rata. Gunakan protractor dan blade untuk mempersiapkan atau mengukur sudut-sudut. Square head memiliki satu permukaan yang membentuk sudut 90 derajat dengan blade. Permukaan yang lainnya memiliki sudut 45 derajat dengan blade. Gunakan square head dan blade sebagai alat pengukur kedalaman untuk mengukur dari permukaan persegi ke ujung blade. Alat pengukur ketinggian dengan menyetel permukaan persegi rata dengan bagian ujung blade. Juga gunakan square head dan blade sebagai alat pengukur persegi untuk melakukan pekerjaan pada sudut 90 derajat dan alat pengukur sudut untuk melakukan pekerjaan pada sudut 45 derajat. Ada center head. Center head dirancang untuk memungkinkan satu bagian pinggir blade melewati bagian tengah atau pusat dari kedua permukaan pada sudut 90 derajat. Gunakan center head dan blade untuk menentukan atau menandai bagian pusat suatu pekerjaan yang berbentuk lingkaran. Memeriksa sudut-sudut 45 derajat. Gunakan center head dan blade untuk menemukan bagian pusat suatu pekerjaan yang berbentuk lingkaran dengan cara berikut. Pasangkan center head dan blade. B.
Posisikan head pada posisi yang benar di sepanjang blade. Selanjutnya, tempatkan head di bagian tengah pada blade untuk pekerjaan kecil. D. Kencangkan cowlet clamping nut hingga kencang pada tekanan yang benar. Lalu kita singkirkan bur dari ujung bagian yang dikerjakan dengan kikir yang halus. Selanjutnya, tahan dengan kencang permukaan tegak lurus head pada bidang yang dikerjakan dengan blade rata sampai ke ujung. Lalu goreskan garis dengan menggunakan script di sepanjang bagian pinggir blade sampai ke ujung bagian yang dikerjakan. Selanjutnya, putarlah bagian yang dikerjakan pada sepertiga putaran dan goreslah satu garis lagi untuk menyilang dengan garis yang pertama. Setelah itu, putarlah bagian yang dikerjakan sepertiga putaran lagi dengan buatlah garis ketiga. Persimpangan dari ketiga garis akan merupakan bagian pusat atau tengah dari bidang yang dikerjakan. Tandailah posisi tersebut dengan tanda tipis menggunakan central punch. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen untuk kemajuan channel ini.